Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas. Gimana kabarnya untuk semua teman-temanku? Semoga sehat selalu. Oke guys, aku hari ini libur tapi acaranya duduk-duduk manis di bawah rumah, gak ada temen guys. Oke guys, aku sekarang punya cerita tentang drakornya TKW. TKW juga punya drakor guys, gitu ya. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus dan jangan di skip agar tidak salah paham. Oke guys, kisahnya ini semacam apa ya, semacam drakor lah. TKW punya apa, TKW ini sudah lama menjadi TKW, 5 tahunan kerja menjadi TKW dan merasa nyaman sudah ada di tempat kerjanya. Tapi dia itu apa ya, memang orangnya cantik dan setiap minggu itu libur. Mungkin apa, boring atau bagaimana, dia itu juga janda, anak satu, dan dia tuh masih muda lah. Oh ya, aku bercerita seperti ini untuk pelajaran guys, untuk gambaran, agar kita sebagai TKW harus lebih hati-hati lagi, tidak usah apa ya, kalau mau melakukan sesuatu harus dipikir dulu agar tidak ribet masalahnya. Lah, ini bukan memojokkan ya, ini hanya memberi cerita, memberi gambaran saja agar kita selalu hati-hati, gitu aja lah. Lah, ini TKW ini setiap minggu libur guys, mungkin boring atau bagaimana. Dia sering punya cowok di Dumai tapi selalu dibohongi, dan kesekian kalinya dia juga mendapatkan cowok lagi, tapi katanya ini serius. Ternyata dia mendapatkan cowok dari Korea. Si TKW ini dapat cowok Korea yang lebih muda. TKW ini umurnya sudah 37. Terus cowok yang di Korea itu umurnya 30 katanya. Masih ini lah ya, masih muda lah. Jadi dia mencintai, dan si cowok ini benar-benar datang menghampiri si cewek ini, si TKW ini, katanya cinta atau bagaimana gitulah. Pokoknya bikin janji di tempatnya, dijemputlah di bandara. Dan ternyata si cowok ini benar-benar datang. Berarti katanya menunjukkan cintanya, memang benar-benar cinta. Kan gambarannya kalau orang kerja di Korea mungkin apa ya, gambarannya kalau kerja ke Korea, orang kalau sudah kerja ke Korea itu banyak duit, jadi senenglah yang namanya TKW ini mendapatkan cowok dari Korea, kan banyak duit gitu guys. Ternyata nyampe di Hong Kong, nyampe di TKW ini, sudah ketemuan jadi TKW ini, ternyata
kan nggak punya mata uang yang dituju toh. Jadi ya si cewek ini yang ngasih gitulah. Maksudnya yang ngasih mungkin mau diganti atau gimana rencananya atau gimana nggak tahu lah, pokoknya intinya pakai duitnya si TKW ini. Dan semua nyewa hotel, makan semuanya ya si cewek ini yang bayar, karena kan alasannya nggak punya mata uang yang dituju. Apa mungkin ada kesepakatan untuk dikirim ke Indonesia, ke Bank Indonesia atau gimana nggak tahu lah, pokoknya intinya yang bayar semuanya si cewek ini, dan alasannya karena nggak ada mata uang yang dituju gitu, yang nyampe di bandara itu, pokoknya lah itulah kayak gitu alasannya. Akhirnya yang namanya si TKW ini cinta ya nggak apa-apa lah, pakai bayar uangnya sendiri, rela berkorban lah intinya. Masuklah ke hotel ya, bayar sendiri si cewek ini, si TKW ini masuk hotel, namanya saling cinta mungkin ya. Terus dan kalau di luar negeri kan bebas, akhirnya dia ini apa ya, ya gitulah, melakukan dewasa itulah namanya di hotel ya. Terus setelah itu 2 hari si cowok ini sudah jalan-jalan lah, pokoknya pakai uangnya si cewek ini, pinter juga ya laki-lakinya. Ini untuk pelajaran ya guys, untuk teman-temanku semuanya dimanapun itu berada, jangan sampai ngeluarin uang sendiri kita sebagai wanita ya, ngeluarin uang sendiri semuanya pokoknya ngeluarkan uang sendiri sama oleh-olehnya. Namanya sudah bilangnya nggak ada apa, nggak punya uang yang dituju lah ya, masa kok apa ya, kok bodoh-bodohnya banget kan, ada pertukaran uang kan semestinya tukar di situ kan enak gitu loh ya. Memang saja laki-lakinya memang nggak mau ngeluarin duit sama sekali gitu loh, intinya seperti itu. Dan jalan-jalan lah, wah happy lah temanku ini, happy karena sudah apa ya, dihampiri seorang cowok Korea yang banyak duit lah istilahnya seperti itu, dan sudah punya rencana untuk untuk menikah ke jenjang yang lebih serius lah itu. Dan entah bagaimana si cowok ini sudah mau kembali ke Korea, itu kan cuma liburan. Sehabis tanam benih di sisi cewek ini, cowoknya kembali ke Korea guys. Nah, sudah namanya cinta-cinta, masih nyampe ke Korea, cowoknya ini masih hubungan lah. Ternyata guys, dapat 1 bulan itu telat. Ceweknya ini datang bulan itu telat guys. Ya gimana ya, sudah enak-enak kerja ternyata telat. Positif guys, gimana dengan kerjaannya. Dan ternyata uang yang dipakai itu gak diganti sama sekali guys. Jadi si TKW ini yang membiayai semuanya, istilahnya apa ya, sing bandani lah cowoknya tuh ya, yang si cewek ini di tempat apa, di tempat tujuan tadi tuh semuanya si cewek yang mengeluarkan uang, si cowoknya spesial pun tidak mengeluarkan uang karena kan gak ada uang negara yang dituju gitu, jadi ditanggung ceweknya semua. Mungkin dikira kirim ke Indonesia atau bagaimana uangnya, ternyata nggak sama sekali guys, nggak diganti sama sekali. Ternyata dapat 1 bulan dia telat, dia positif hamil guys. Padahal di majikan ini, di majikan yang masih kerja itu masih dapat
6 bulan katanya. Maksudnya kontrak baru kan hampir 4 tahun. Ini kontrak yang kedua masih jalan 6 bulan katanya. Hamil guys. Ternyata hamil, kasih tahulah sama cowoknya tidak mau tanggung jawab. Terus nggak mau tanggung jawab, yang si TKW ini minta pertanggungjawaban, nggak direspon sama sekali. Sudah uangnya nggak dikembalikan, nggak diganti sepeser pun, dihamili dan tidak tanggung jawab. Setelah itu laki-lakinya itu pergi dan diblokir namanya WhatsApp itu guys. Ya hilang sudah, dia mengandung si anak ini gitu loh. Gimana kan kalau hamil itu majikan kan tidak bisa nginterminit, itu harus keluar dulu gitu loh, atau memutuskan kontrak sendiri. Ya dimarahin sama majikannya, kok mau-maunya kamu gini-gini. Intinya dengan laki-laki Korea yang tidak tahu di mana Indonesia gitu guys, dimarahin sama majikannya. Kan majikan kalau dalam situasi hamil katanya itu tidak boleh, di situasi hamil itu katanya tidak boleh interminit. Mungkin karena sudah malu atau gimana kan sama majikannya, suruh nunggu lahiran dulu lalu pulang katanya. Mungkin dia sudah tidak bisa atau gimana, si wanita ini, si TKW ini memutuskan untuk pulang dan cari laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu alamatnya bukan sesuai yang dikasihkan ke TKW itu. Udah modal, udah nggak ada guys. Laki-lakinya yang dari Korea tuh nggak ada, sudah nggak tahu kemana. Dan si TKW ini tetap hamil dan melahirkan di sana tanpa seorang ayah. Itu guys, ya ini ya pelajaran untuk semuanya. Udah TKW, secinta apapun kita, di mana ya, dapat dari Facebook atau dari mana, itu dari mana, jangan sampai. Karena kenapa, di sini kan kerja, kalau sudah tidak tanggung jawab begini bagaimana kan. Satu kasihan anaknya, yang kedua kerjanya terbengkalai ya kan. Kalau punya tabungan oke-oke aja, bisa menafkahi anaknya dengan tabungan itu. Tapi kalau tidak punya apa-apa bagaimana? Katanya Mbak TKW ini nggak punya apa-apa katanya guys, gitu. Melahirkan, dia pulang ke Indonesia tanpa seorang bapak. Sampai sekarang nggak ketemu bapaknya itu di mana, di Korea itu. Ternyata alamatnya itu bukan itu katanya, nggak ada itu guys. Ya itulah guys, ya nggak tahu ya apa memang sudah nasibnya atau teledor atau bagaimana, kok nggak pakai KB atau gimana gitu loh, nggak pakai pengaman itu ya. Jadi pelajaran ini hanya gambaran saja, harus hati-hati walaupun ketemu, walaupun dihampiri ke sini sama cowoknya, walaupun cinta banget atau bagaimana, jangan. Kalau memang cinta banget ya pakai pengaman gitu loh ya. Kalau memang masih ingin kerja, biar nggak susah biar nggak susahnya itu sendirian gitu loh guys ya. Oke, untuk mbaknya yang sudah itu melahirkan anak tanpa bapak itu, semoga selalu diberi kekuatan dan anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk semua teman-temanku semua dimanapun. Dan terima kasih, sampai di sini dulu ceritaku, dan ikuti cerita-cerita selanjutnya di Sylvia Prole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.